Modernisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi berkembang semakin cepat, informasi mudah diakses, dan cara hidup masyarakat terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru terhadap nilai, norma, dan kehidupan beragama. Sebagai agama yang menjadi pedoman hidup, Islam turut menghadapi dinamika modernisasi di tengah masyarakat saat ini. Lalu, bagaimana Islam memandang modernisasi? Dan bagaimana umat Islam menghadapi tantangan di era modern? Untuk memahami lebih jauh mengenai tantangan Islam terhadap modernisasi, berikut pandangan dari beberapa narasumber. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aden Rifal. Saya merupakan angkatan 25 ilmu politik. Oke. Dan yang pertama, seberapa besar teknologi mempengaruhi kehidupan anak muda sekarang? Kalau kita berpandangan kepada aspek teknologi ataupun perkembangan zaman, tentunya di era modern sekarang sangat mempengaruhi kehidupan anak muda sekarang. Apalagi dalam mencari informasi dengan era globalisasi saat ini, memudahkan anak muda dalam mencari tahu pembelajaran maupun dari segi informasi. Semuanya itu tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakan media sosial tersebut untuk hal baik ataupun hal buruk. Apa tantangan terbesar menjadi anak muslim di era modern? Kalau kita membahas soal daerah modern, mestinya anak muda di sini banyak mengalami tantangan. Seperti kayak masuknya budaya asing ke Indonesia tuh kayak sudah menjadi permasalahan tuh, dari segi berpakaian maupun dari pacaran yang mulai kian bebas. Itu bisa jadi kayak menurunkan iman. Apa gaya hidup dan pergaulan sekarang yang mempengaruhi kedekatan anak muda dengan agama? Sangat mengaruhi, apalagi kalau kita berpandangan kepada aspek lingkungan, itu sangat sakral. Yang dimana lingkungan tuh bisa mempengaruhi pola pikir maupun dari jenis interaksi. Apabila kalau pergaulan itu baik, kayak mendekatkan diri kepada agama, alhasil dia juga akan terdorong dalam mendekatkan agama. Begitu pula sebaliknya, kalau pergaulan itu kayak sesat, suka-suka mabuk-mabukan atau berjudol, otomatis dia akan mengikuti pergaulan tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, bagaimana cara anak muda tetap menjaga nilai Islam di tengah perkembangan zaman? Yang pastinya tetap menjaga ibadah, rajin sholat, rajin mengaji. Yang penting jangan sampai lupa agama lah. Perubahan zaman tidak dapat dihindari. Namun, bagaimana umat Islam menyikapi modernisasi dalam kehidupan sehari-hari? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Al-Ghazi, saya dari Prodi Ilmu Politik. Baik, untuk pertanyaan pertama, seberapa besar teknologi mempengaruhi kehidupan anak muda sekarang? Menurut saya sendiri sih, seperti yang saya pikirkan, mungkin di tengah-tengah situasi dan ekonomi sekarang, memang media sosial ataupun teknologi itu sangat mempengaruhi lah gaya hidup. Apalagi kita di era Gen Z ya. Di era Gen Z itu industri manufaktur dan juga perkembangan bisnis dan global itu sangat besar. Apakah media sosial membantu kamu lebih dekat dengan Islam atau justru menjauhi? Sebenarnya kalau dari perspektif saya sendiri sih, kalau saya sih memang akhir-akhir ini nggak banyak sih nonton ataupun melihat hal-hal yang religi gitu di media sosial sendiri. Jadi menurut saya itu tergantung mahasiswa ataupun tergantung orangnya sih gitu, bisa dipengaruhi atau tidaknya gitu. Apa tantangan terbesar menjadi anak muda muslim di era modern sekarang? Pastinya itu sulit ya, karena di tengah-tengah perang Iran dan juga Israel ini, pastinya kita menjadi mahasiswa ataupun menjadi orang yang muslim itu kita banyak diserang dengan krisis kapitalisme dan juga krisis imperialisme lah gitu. Nah, dimana kita didogmatisasi dengan cara hal-hal yang patut banyak disyukuri gitu. Apakah gaya hidup dan pergaulan sekarang mempengaruhi kedekatan anak muda dengan agama? Nah, sebenarnya ini balik lagi ke era Gen Z ya. Gen Z itu sebenarnya kayaknya kurang melek terhadap agama lah, religi gitu. Apalagi dengan banyaknya perspektif-perspektif yang muncul gitu, apalagi pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Namun menurut saya ketika orang tua
dengan budaya yang kolotnya bisa mempengaruhi anak muda, itu suatu hal yang berbeda gitu, suatu hal yang baru lah menurutku. Menurut kamu, bagaimana cara anak muda tetap menjaga nilai Islam di tengah perkembangan zaman? Kayak sebagai muslim mungkin yang perlu paling banyak kita baca itu adalah hadis dan Al-Quran gitu. Sebagaimana semestinya, karena itu menjadi pedoman hidup kita sih. Nah, menurutku jangan terlalu banyak mengambil nilai orang-orang Eropa ataupun orang-orang Amerika gitu, karena kita bisa melihat bahwasanya budaya-budaya Eropa ataupun budaya-budaya asing itu mempengaruhi nilai-nilai agamis gitu. Itu sih gitu. Modernisasi membawa banyak kemajuan, tetapi juga membuat banyak orang terlena oleh dunia digital. Masjid mulai sepi, sementara manusia semakin sibuk dengan gadget dan hiburan, hingga perlahan melupakan ibadah dan nilai-nilai agama. Lalu, bagaimana pandangan pengurus masjid dan anak muda sendiri tentang fenomena ini? Nama saya Zaki Jaya Pertama. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung. Zaman sekarang kan kita itu bergantung banyak kepada gadget gitu. Mulai dari belajar, mencari hiburan, jadi ya sangat bergantung. Tantangan terbesarnya ya tentu saja untuk menjaga iman, karena di media sosial itu kan bukan hanya ada konten-konten yang positif, tapi ada juga konten-konten yang negatif yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang sesat lah. Menurut Abang, bagaimana cara Abang tetap menjaga nilai Islam di tengah perkembangan zaman? Tengah perkembangan zaman, memperkuat iman, dan di tengah kesibukan apapun, jangan lupa melaksanakan ibadah aja. Saja itu. Saya Indra Sanang, kami dari Masjid Baitur Rahman, Desa Batu Rusa. Kalau anak muda sekarang, ya kalau dibilang aktif, Anda sebagiannya aktif, tapi kebanyakannya nggak nyampe 50% lah gitu dari anak muda yang sekarang ini. Ya, ada tidak beda perilaku anak muda zaman dulu kayak zaman sekarang? Kalau perilakunya banyak bedanya, banyak. Kalau anak muda sekarang kan sudah zaman canggih ini, suka dengan HP-nya kan. Kalau dulu belum ada HP, jadi banyak bergelut di masjid-masjid dulu. Kalau anak muda dulu, terutama sekali pada bulan-bulan Ramadan kan, kalau menjelang Idul Fitri itu anak-anak muda dulu sering banyak di masjid, tidur di masjid, ya tadarusan di masjid. Jauh berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau agak jauh bedanya, teknologi HP ini, kalau itu justru anak muda sekarang agak jauh dari masjid dengan teknologi HP ini. Mereka mungkin ya lebih dekat ke HP-nya daripada ke masjidnya, kira-kira begitu. Menurut Ayah In, apa tantangan anak muda zaman sekarang dalam menjaga hubungannya dengan agama? Kalau tantangannya, ya terutama sekali orang tua masing-masing individu itu harus proaktif terhadap anak-anak, harus banyak mengarahkan anak-anaknya pada agama, misalnya kepada masjid, sholat di masjid misalnya. Ya kalau yang di luar anak-anak yang mondok, tapi kalau anak-anak yang mondok kan ada pengurus. Harapan kami selaku pengurus masjidnya untuk pemuda Islam ke depannya supaya lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk mengerjakan segala perintah Allah kan. Pengaruh TikTok terhadap perilaku sosial seorang muslim. Salah satu permasalahan kontradiktif yang paling nyata dan sering diperdebatkan di kalangan masyarakat serta mahasiswa muslim saat ini adalah penggunaan algoritma media sosial yaitu TikTok dalam konteks menjaga pandangan atau gadul basan dan batasan mencari ilmu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Putri Laisandi. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari jurusan Sastra Inggris.
Berapa besar teknologi mempengaruhi kehidupan anak muda sekarang menurut kakak? Menurut saya sangat berpengaruh. Karena contohnya sekarang lah, anak muda sekarang kalau tanpa teknologi nggak bakal bisa berkembang. Dari AI, dari Google, atau misalnya teknologi itu sangat nggak bisa sih. Faktanya teknologi sangat berpengaruh buat anak-anak muda. Contohnya banyak sekali budaya-budaya yang berubah. Misalnya, contohnya di Indonesia lah. Di Indonesia banyak sekali modernisasi seperti dancer. Itu kan sebenarnya dari Korea. Apakah media sosial membantu kamu lebih dekat dengan Islam atau justru menjauhkan? Sebenarnya tergantung konteksnya. Sebenarnya Islam itu tidak memberatkan, tapi kita harus mengikuti bagaimana cara Islam itu bersyariat. Contohnya, sebenarnya saya ini salah ya, sebagai contoh ya, berjilbab. Cara berjilbab itu sebenarnya dengan berjilbab dengan menutup aurat. Tapi kebanyakan ya pada umumnya orang menggunakan jilbab itu dililit-lilit atau lehernya kelihatan atau rambutnya itu masih keluar di depan dan sebagainya. Apa tantangan terbesar menjadi anak muda muslim di era modern menurut kakak? Tantangan terbesar tuh bagi saya khusus untuk saya, karena saya kan mengikuti UKM sebagai anak dancer. Nah, kalau dalam Islam dancer itu sebenarnya nggak diperbolehkan. Bukan nggak diperbolehkan sih, diperbolehkan aja, tapi nggak dipublish di depan umum. Karena ya geol-geol terus menggerakkan yang mengundang syahwat seseorang. Sehingga bagi saya itu tantangan terbesar. Terus pacaran. Nah, kalau pacaran tuh bagi saya sesuatu yang semua orang pengen lah kan, tapi dalam syariat agama itu nggak boleh karena diharamkan. Itu bagi saya tantangan terbesar. Apakah gaya hidup dan pergaulan sekarang mempengaruhi kedekatan anak muda dengan agama? Menurut saya sangat berpengaruh. Contohnya lah, kita kan Universitas Bangka Belitung yang bukan universitas kayak win-win di sana. Di sana kan mereka dibatasi bagaimana berinteraksi dengan cowok antara cewek. Kalau di sini kita tuh kan nggak mandang semua tuh dirangkul, baik cowok, cewek. Walaupun pada dasarnya Islam tuh mengharamkan untuk menyentuh cowok dan berinteraksi berlebihan dengan cowok atau cewek yang berlawan jenis lah. Nah, bagi saya tuh sangat berpengaruh untuk gaya sekarang dengan Islam. Benturan antara algoritma media sosial dan konsep menjaga pandangan atau gadul basar sejatinya merupakan sebuah pertarungan sistematik antara kontrol kesadaran beragama melawan kecanggihan rekayasa psikologis digital. Dalam ajaran Islam, menjaga pandangan bukan sekedar tindakan fisik memalingkan mata, melainkan sebuah kewajiban spiritual yang menuntut kendali penuh dari seorang muslim untuk menyaring apa saja yang boleh masuk ke dalam pikiran dan hatinya, demi menjaga kesucian jiwa. Nilai-nilai syariat ini menempatkan manusia sebagai pemegang kendali mutlak atas kehendak dan perilakunya. Namun, esensi kendali bebas ini justru dirampas secara paksa oleh cara kerja teknologi modern. Media sosial saat ini tidak lagi bekerja berdasarkan apa yang secara sadar ingin kita cari, melainkan dikendalikan oleh sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang demi keuntungan kapitalis. Tujuan tunggal dari algoritma ini adalah menahan perhatian pengguna selama mungkin di depan layar agar perusahaan dapat menjual iklan. Untuk mencapai target tersebut, sistem AI akan merekam perilaku pengguna secara agresif, bahkan hingga hitungan milidetik. Ketika seorang terhenti sejenak selama beberapa detik pada sebuah konten, meskipun itu terjadi karena rasa tidak sengaja, terkejut atau syok melihat visual yang tidak syar'i, atau algoritma akan langsung membaca jeda waktu tersebut sebagai sebuah ketertarikan. Mukadimah dan proklamasi krisis kesadaran ketika kita bicara tentang Islam dan modernitas. Perdebatan kita seringkali terjebak pada hal-hal yang bersifat permukaan. Kita sibuk memperdebatkan hukum, menggunakan aplikasi keuangan, kita berdiskusi tentang dakwah digital, atau kita terpukau pada efisien kecerdasan buatan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademis. Namun,
Di balik semua kemudahan kosmetis yang ditawarkan oleh modernitas teknologi, terdapat sebuah krisis eksistensial yang sunyi, sebuah benturan epistemologis yang menghantam jantung spiritual setiap muslim hari ini. Benturan ini terjadi di ruang paling privat dari diri manusia, yaitu kendali atas perhatian, pikiran, dan pandangan mata mereka. Disinilah kita menemukan kontradiksi paling akut antara desain industri teknologi modern dan perintah fundamental agama Islam mengenai hadul basar atau menjaga pandangan. Dalam diskursus keislaman, hadul basar seringkali disederhanakan hanya sebagai tindakan fisik memalingkan muka dari lawan jenis yang bukan mahram. Padahal, jika kita mengenal lebih dalam ke dalam teks-teks klasik dan tujuan universal syariat, menjaga pandangan adalah sebuah manifestasi tertinggi dari kedaulatan kehendak bebas atau free will yang diberikan Allah kepada manusia. Pandangan mata adalah pintu gerbang utama menuju hati dan akal. Apa yang dilihat oleh mata akan dioleh pikiran, menetap dalam hati, dan akhirnya menjelma menjadi karakter serta tindakan. Islam menuntut setiap individu untuk menjadi penjaga gerbang yang tangguh bagi diri sendiri. Agama mendesak manusia untuk senantiasa sadar, awas, dan memiliki otoritas penuh untuk berkata ya pada apa yang membawa masalah dan berkata tidak pada yang mendatangkan maksiat. Manusia dalam konsep Islam adalah khalifah yang merdeka, entitas yang harus memegang kendali penuh atas dinamika internal jiwanya sendiri. Namun, cetak biru kemerdekaan manusia ini kini runtuh dihadapi asain perilaku modern yang menggerakkan industri teknologi. Modernitas digital melahirkan sebuah lanskap ekonomi baru yang disebut oleh para sosiologi sebagai attention ekonomi atau ekonomi perhatian. Dalam ekosistem ini, komoditas paling berharga di muka bumi bukan lagi minyak atau emas, melainkan perhatian manusia. Detik demi detik, konsentrasi Anda, ke mata Anda memandang, dan berapa lama Anda menatap sebuah objek adalah ladang uang bagi korporasi raksasa di Silicon Valley. Untuk memenangkan pertempuran memperebutkan perhatian manusia ini, teknologi tidak lagi dirancang secara pasif. Media sosial yang kita gunakan setiap hari, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, hingga platform, dikendalikan oleh sistem rekomendasi berbagai kecerdasan buatan AI yang bekerja dengan cara memanipulasi bias psikolog dan sistem dopamin manusia. Kita tidak lagi berhadapan dengan sebuah alat yang netral, melainkan sedang bertarung melawan ribuan insinyur komputer dan psikolog berlaku di balik layar yang tugas utamanya adalah membuat kita terhipnotis dan terhalang oleh kendali kita sendiri. Anatomi, algoritma, dan penjajahan atas refleks manusia. Untuk memahami mengapa fenomena ini melahirkan kontradiksi yang destruktif terhadap nilai Islam, kita harus membedah anatomi operasional dari algoritma rekomendasi modern. Sistem kecerdasan buatan pada media sosial hari ini tidak lagi bekerja secara linear berdasarkan apa yang secara sadar kita cari tahu atau siapa yang kita ikuti. Algoritma bekerja secara prediktif dan agresif melalui pengamatan mendalam terhadap perilaku mikro pengguna. Ketika Anda menggeser beranda Anda, AI merekam setiap pergerakan jari Anda. Ia mengukur berapa milidetik Anda berhenti pada suatu gambar. Ia mencatat kapan Anda memperbesar sebuah video, dan ia menganalisis jenis visual apa yang membuat pupil mata Anda melebar. Tujuan utama dari mesin ini adalah mempertahankan user retention atau retensi pengguna setinggi mungkin. Celakanya, secara psikologis, otak mamalia manusia secara alami lebih cepat merespons hal-hal yang bersifat sensasional, visual yang menonjolkan sensualitas, konflik, dan hal-hal yang memicu syahwat serta rasa ingin tahu yang rendah. Insinyur teknologi mengetahui kelemahan biologis manusia ini dan menggunakannya sebagai bahan bakar utama algoritma. Maka muncullah apa yang kita sebut sebagai halaman for your page atau FYP atau explore, sebuah ruang digital yang secara konstan menyodorkan konten tanpa pernah meminta izin dari penggunanya terlebih dahulu. Disinilah letak jebakan fikih yang sangat ironis.
Dalam tradisi hukum Islam, terdapat sebuah kaidah terkenal yang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa pandangan pertama yang tidak disengaja adalah dimaafkan. Namun pandangan kedua dan seterusnya yang disengaja dinilai sebagai dosa. Islam mengenali keterbatasan manusia, bahwa paparan pertama bisa terjadi karena ketidaksengajaan dan jalan keluarnya adalah kesadaran untuk segera memalingkan muka. Namun, dalam ruang algoritma media sosial, kaidah fikih ini dijungkir balikan secara digital. Ketika seorang muslim sedang menggeser layar dan tiba-tiba muncul sebuah konten yang mengumbar aurat atau mengeksploitasi fisik, ia mungkin akan tertegun sejenak selama 2 atau 3 detik. Bukan karena ia menyukainya, melainkan karena keterkejutan atau refleks biologis manusiawi. Namun, bagi kecerdasan buatan di balik aplikasi tersebut, jeda 2 detik itu diinterpretasikan sebagai sinyal ketertarikan yang kuat. Algoritma tidak mengenal konsep moralitas. Ia tidak tahu apa itu pahala dan dosa. Yang ia tahu adalah pengguna menghabiskan waktu pada objek tersebut. Akibatnya, apa yang terjadi pada geseran-geseran berikutnya? Sistem secara otomatis akan menghujani beranda pengguna tersebut dengan konten-konten sejenis yang jauh lebih vulgar dan agresif. Upaya sadar seorang muslim untuk memalingkan pandangan justru dihukum oleh sistem dengan paparan maksiat yang berlapis-lapis pada masa depan. Ini adalah sebuah bentuk penjajahan digital atas refleks manusia, di mana teknologi secara aktif menyabotase ikhtiar spiritual seorang hamba untuk menjaga kesucian hatinya. Dilema eksistensial mahasiswa dan perang batin kaum intelektual. Dampak dari kontradiksi ini terasa paling hantamnya di kalangan mahasiswa dan kaum intelektual muda. Mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang berdiri di jembatan antara idealisme moralitas agama dan tuntunan pragmatis modernisasi. Di satu sisi, sebagai mahasiswa muslim, mereka dituntut untuk menjaga integritas akademik dan kebersihan spiritual mereka. Mereka tahu bahwa ilmu yang berkah hanya akan bersemaya di dalam hati yang bersih. Dan hati yang bersih mustahil didapatkan dari mata yang terus-menerus mengonsumsi polusi visual. Namun di sisi lain, modernisasi teknologi telah menggeser fungsi media sosial dari dulunya sekedar ruang hiburan sekunder, kini menjadi infrastruktur wajib dalam dunia pendidikan dan pencarian ilmu. Mahasiswa hari ini tidak bisa dilepaskan diri dari platform digital, utas-utas ilmiah yang mendalam, tutorial pemrograman, diskusi global, informasi, beasiswa, hingga jaringan karir profesional semuanya berdenyut di dalam ekosistem media sosial yang sama. Untuk mendapat setetes ilmu pengetahuan yang berharga di media sosial, seorang mahasiswa dipaksa untuk menyelam ke dalam lautan konten yang dipenuhi oleh distorsi moral. Terjadilah sebuah perang batin yang melelahkan setiap harinya ketika seorang mahasiswa membuka sebuah aplikasi dengan niat mulai untuk mencari video kuliah atau riset. Algoritma di selasanya akan menyisipkan video tren joget yang mengumbar aurat, iklan-iklan yang sensual, atau konten flaking yang merusak sifat qanaah. Mahasiswa dipaksa melakukan penyaringan manual yang luar biasa berat menggunakan energi kognitif mereka. Mereka harus konstan bertarung melawan godaan visual yang dirancang oleh superkomputer tercanggih di dunia, hanya untuk bisa membaca sebuah informasi akademis. Jika mereka memilih jalan ekstrim untuk menarik diri sepenuhnya dari teknologi tersebut demi menjaga kesucian agama atau yang bisa disebut dengan digital detox permanen, mereka akan menghadapi risiko tertinggal secara informasi, terisolasi dari pergaulan akademis, dan gagap terhadap perkembangan zaman. Namun jika mereka menceburkan diri ke dalamnya, mereka harus siap menerima kenyataan bahwa iman dan khusyuknya ibadah mereka terkikis perlahan-lahan oleh erosi visual yang konstan. Ini adalah dilema struktural yang kejam. Modernisasi memaksa mahasiswa untuk memilih antara menjadi intelektual muda yang pincang informasi atau menjadi muslim yang cacat spiritualisnya. Desensitisasi moral dan normalisasi dosa di tengah masyarakat. Bila kita memperluas sudut pandang kita ke ranah masyarakat umum, kontradiksi antara algoritma dan khadul bashar ini mengarah pada bencana kebudayaan yang lebih masif.
yaitu fenomena desensitisasi moral atau penebalan rasa bersalah. Salah satu sifat dasar manusia adalah adaptif terhadap lingkungan. Jika manusia terus-menerus terpapar oleh sebuah stimulus dalam jangka waktu yang lama, otak mereka akan menganggap stimulus tersebut sebagai bagian dari normalitas baru. Dalam konteks sosiologi digital, algoritma media sosial bertindak sebagai arsitek yang membangun realitas buatan tersebut. Karena algoritma secara masif dan berulang-ulang menampilkan konten-konten yang melanggar batas syariat seperti pamer kemewahan yang ekstrim, riya atau tabaruj, interaksi tanpa batas antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hingga eksploitasi sensualitas demi kepuasan algoritma, masyarakat awam perlahan-lahan kehilangan sensitivitas moral mereka. Sesuatu yang 20 tahun lalu dianggap sebagai tindakan tabu, memalukan dan jelas-jelas berdosa dalam norma Islam, hari ini berubah statusnya menjadi sesuatu yang lumrah, dimaklumi, bahkan dianggap sebagai bagian dari ekspresi kreativitas modern. Masyarakat dijebak oleh apa yang dalam teori komunikasi disebut sebagai social proof atau bukti sosial yang dimanipulasi oleh mesin. Ketika beranda seorang ibu rumah tangga atau seorang pekerja dipenuhi oleh jutaan orang yang melakukan pelanggaran syariat yang sama, muncul pemikiran bawah sadar, ternyata semua orang melakukannya, berarti ini tidak apa-apa. Standar kebenaran agama yang bersifat mutlak dan transendental akhirnya digeser oleh standar popularitas digital yang bersifat relatif dan dangkal. Lebih jauh lagi, sistem modernisasi ini menyediakan insentif finansial yang nyata bagi mereka yang bersedia menggadaikan prinsip qadul bashar. Fitur live streaming seperti gift, monetisasi, dan endorsement menuntut satu hal dari penggunanya: jadilah seviral mungkin. Dan jalur tercepat untuk menjadi viral dalam algoritma yang korup adalah dengan mengeksploitasi hal-hal yang dilarang oleh agama. Masyarakat kecil yang terhimpit ekonomi akhirnya melihat teknologi ini sebagai jalan keluar, meskipun mereka harus mengorbankan kehormatan diri dan batasan syariat mereka. Kontradiksi ini menyingkap fakta pahit bahwa teknologi modern tidak hanya sekedar mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi telah berhasil mendefinisikan ulang mana yang baik dan mana yang buruk, menggeser posisi ulama dan kitab suci, lalu menggantikannya dengan Tuhan baru bernama tren dan viralitas. Penutup dan gugatan masa depan. Pada akhirnya, kita harus menyadari dengan penuh kesadaran kritis bahwa benturan antara algoritma media sosial dan perintah qadul bashar bukan sekedar masalah moralitas individual yang remeh. Ini adalah pertempuran perebutan kedaulatan manusia. Islam menghendaki manusia yang merdeka, manusia yang sujudnya hanya kepada Allah, manusia yang memiliki kendali penuh atas matanya, pikirannya, dan hatinya untuk senantiasa bertakwa. Sebaliknya, modernisasi teknologi yang kapasitasnya menghendaki manusia yang kecanduan, mahasiswa dan masyarakat muslim hari ini harus bertransformasi dari sekadar konsumen teknologi yang pasif menjadi subjek yang aktif melakukan perlawanan kultural dan teknologis. Kita harus menyadari bahwa setiap kali ini kita membiarkan diri kita terhanyut dalam inevitable scroll, kita sedang menyerahkan kedaulatan iman kita kepada mesin. Perencanaan kemudian yang harus kita bawa pulang dan keruangkan bersama kaum intelektual adalah: sampai kapan kita akan membiarkan mata dan hati kita dijajah oleh algoritma yang tidak beriman? Apakah kita akan terus menjadi budak-budak digital yang patuh pada perintah berada gawai kita, ataukah kita siap mengambil alih kembali kendali, merekayasa ulang teknologi tersebut? Sivitas akademika dan mahasiswa muslim yang bergerak di bidang teknologi informasi memegang tanggung jawab besar untuk menciptakan solusi dari sisi hulu, yaitu dengan mengembangkan ekosistem teknologi tandingan. Alih-alih hanya menjadi konsumen pasif dari aplikasi buatan barat atau asing yang sekuler, mahasiswa harus mulai merancang aplikasi, ekstensi peramban, atau filter berbasis AI yang mampu menyaring aurat dan konten negatif secara otomatis sebelum masuk ke layar pengguna. Ketika komunitas muslim mampu menciptakan teknologi pertahanan berbasis kecerdasan buatan mereka sendiri, benturan moral ini dapat diredam, dan teknologi akhirnya dapat dikembalikan ke fungsi hakikinya sebagai alat yang membantu manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa, bukan justru menjadi budak algoritma.
Gunawan Satbor ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi karena diduga terlibat promosi situs judi online Vloki Toto melalui siaran langsung di akun TikTok @satbor86. Selain Gunawan, polisi juga menetapkan AS sebagai tersangka utama yang melakukan promosi judi daring tersebut. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat yang melihat promosi judi online saat live TikTok berlangsung. Tim patroli siber kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa saat siaran langsung, akun terkait judi online memberikan saweran atau gift bernilai besar. Setelah menerima gift tersebut, AS berulang kali mempromosikan situs judi Vloki Toto di depan penonton live. Menurut polisi, Gunawan berperan menyediakan akun TikTok dan memfasilitasi promosi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, saweran besar yang diterima ternyata berasal dari situs judi online sebagai imbalan atas promosi yang dilakukan. Polisi menyayangkan tindakan Gunawan karena sebelumnya sosok Satbor sempat viral dan membawa nama daerah menjadi terkenal. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat UU ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga 10 miliar. Modernisasi juga tercermin dalam QS Al-Mujadilah 11. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Ibn Katsir menjelaskan bahwa orang yang berilmu mampu memahami agama dengan matang sehingga tidak mudah terjebak pada fanatisme. Ilmu membuat seseorang lebih tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah menuduh kelompok lain sesat.